dari 14 tugas yang saya lihat, jadi seolah-olah ya, itu adalah pada operasi militer selain perang, yaitu tugas membantu kepolisian negara Republik Indonesia dalam merangkap tugas keamanan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Tetapi sebenarnya bukan seperti itu. Ya. Yang namanya membantu kepolisian negara Republik Indonesia itu bukan pembantu. Jadi kalau membantu itu namanya suruh nyapu halaman, nggak usah disuruh nyapu halaman. Karena jangan sudah kewajiban gitu ya. Ya. Gatot Nurmantio sekakmat Brigjen Fauzi soal geruduk Habib Bahar. Ex-Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio turut angkat bicara terkait sikap dan rem 061 Brigjen TNI Ahmad Fauzi yang mendatangi pondok pesantren Habib Bahar beberapa waktu lalu. Gatot Nurmantio nampak heran dengan sikap Brigjen Ahmad Fauzi yang nampak ikut-ikutan turun ke pondok pesantren Habib Bahar di Bogor, Jawa Barat. Menurut Gatot Nurmantio, kedatangan Brigjen Ahmad Fauzi ke Ponpes Habib Bahar dapat diasosiasikan jika TNI membantu polisi. Hal itu setidaknya disampaikan Gatot dalam saluran YouTube Refli Harun pada Selasa 4 Januari 2022. Padahal yang perlu digarisbawahi, ada prosedur yang mesti ditaati jika TNI ingin membantu tugas polisi. Prosedurnya, Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini mungkin Kapolres atau Kapolda, mengajukan surat kepada pimpinan militer setempat untuk meminta bantuan TNI dalam tugas kepolisian. Dijelaskan juga soal situasi yang dihadapi atau yang akan dihadapi, ungkap Gatot Nurmantio pada Selasa 4 Januari 2022. Di sisi lain, institusi TNI pun dikatakan punya prosedur tersendiri saat hendak membantu tugas polisi. Setelah sampai di kepolisian, memberikan surat perintah dari komandan satuan di atas, kita minta tugas-tugasnya apa, kemudian kepolisian setempat memeriksa jumlah personil dan senjata yang dibawa. Gatot Nurmantio menjelaskan personil TNI hanya diizinkan membawa senjata peluru hampa dan peluru karet yang fungsinya untuk memberikan peringatan. Saat bertugas, personel TNI mesti menjelaskan undang-undang apa yang dilanggar sebagai dasar membubarkan kegiatan masyarakat. Dalam tindakan pun harus ada peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Kalau tidak menghasilkan, baru ada tembakan peringatan sebanyak 3 kali. Dan kemudian prajurit yang pegang senjata harus sudah dilatih, dan tembakan yang diberikan adalah pelumpuhan diperingatkan, ungkap Gatot Nurmantio pada Selasa 4 Januari 2022. Sementara itu, menurut keterangan Kapten Rem 061 Surya Kencana Mayor Infanteri Ermansyah, kedatangan dan rem bukan untuk memberikan rasa takut, melainkan untuk mengajak masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan wilayah. Terlepas dari ungkapan Gatot Nurmantio mengenai tindakan Brigjen TNI Ahmad Fauzi, Habib Bahar bin Sumit saat ini telah ditetapkan Polda Jabar sebagai tersangka kasus penyebaran informasi bohong. Polda Jabar menetapkan Habib Bahar bin Sumit sebagai tersangka pada Senin 3 Januari 2022. Habib Bahar pun langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan Habib Bahar ditahan di rumah tahanan Polda Jabar. Habib Bahar sendiri ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyebaran berita bohong. Menurutnya, pemeriksaan Habib Bahar bin Sumit pada Senin kemarin dilakukan hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Habib Bahar ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mendapatkan 2 alat bukti kasus penyebaran berita bohong tersebut. Ia jadi BS ditahan di Rotan Mapolda Jabar,
sekarang sudah berada di dalam jeruji besi, ungkap Polda Jabar Selasa 4 Januari 2022. Adapun sebelum proses penahanan, menurutnya Habib Bahar bin Sumit telah dilakukan pemeriksaan kesehatan termasuk tes antigen. Memang diawali dengan pemeriksaan kesehatan. Dari pemeriksaan kesehatan, kondisinya cukup sehat. Selama ditahan, menurut dia, ke depan akan menjalani pemeriksaan untuk dapat melengkapi penyidikan setelah kepolisian melakukan gelar perkara. Masih ada rangkaian kelengkapan, keterangan-keterangan, dan kelengkapan administrasi penyidikan yang harus diselesaikan dan harus diperiksa untuk keterangan tambahan. Pada penetapan tersangka itu, Habib Bahar bin Sumit dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, pasal 55 KUHP dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, pasal 55 KUHP dan pasal 28 ayat 2, pasal 45A Undang-Undang ITE, pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahkan ia mengatakan proses hukum terhadap Habib Bahar bermula dari adanya laporan kepolisian bernomor B tahun 2021. Habib Bahar dilaporkan oleh seorang berinisial TNA. Akibatnya adanya dugaan penyebaran informasi bohong saat mengisi ceramah di Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 11 Desember 2021. Habib Bahar bin Sumit secara resmi jadi tersangka dan ditahan oleh Polda Jawa Barat. Polisi mempertimbangkan sejumlah hal sehingga membuat Habib Bahar ditahan usai diperiksa selama 11 jam. Terkait Habib Bahar langsung ditahan, pakar hukum tata negara Refli Harun ikut mengungkap analisanya. Dia mencium ada gelagat aneh mengapa Habib Bahar langsung ditahan dan ditangkap. Padahal Habib Bahar bisa tidak perlu ditahan. Pernyataan Refli Harun diungkap langsung di saluran YouTube pribadinya pada Selasa 4 Januari 2022. Menanggapi hal itu, Refli Harun menyebut ada keanehan tindakan penahanan. Menurutnya, Habib Bahar tidak mungkin melarikan diri karena berani bertanggung jawab. Melarikan diri atau menghilangkan barang bukti rasanya aneh saja karena barang bukti sudah disita. Kalau melarikan diri rasanya enggak mungkin karena justru Habib Bahar orang yang berani bertanggung jawab, ungkap Refli Harun seperti dikutip pada Selasa 4 Januari 2022.